ibtigha'ani mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li husuli jami'i maqasid al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha la taqumus sa'atu hatta tanakara al-qulubu. Wa minha iku setengah sangking amaratik biro bisa tanda-tanda kiamat. La takumu ora jumeneng tidak terjadi apa as-sa'atu kiamat hatta tanakara sehingga saling mengingkari apa al-qulubu biro-biro ati. Wa takhtalifu lan saling berbeda apa al-aqawilu biro-biro ucapan. Wa yakhtalifu lan beda-beda apa al-ikhwanu persaudaraan minal abi saking arah bapak wal ummi lan ibu bedane fitini ing dalem masalah agama. Fitini ing dalem masalah agama. Rawahu Tailani an Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hadis ini menyebutkan paling tidak ada 3 hal yang menjadi ciri datangnya kiamat. Pertama, tanah karol kulub, hati yang saling mengingkari. Jadi dalam konteks kehidupan bermasyarakat munculnya orang-orang yang memiliki hati dalam satu komunitas tetapi satu sama lain tidak tersambung, justru saling tolak, saling membelah. Watah taliful akawil, perbedaan pendapat menjadi sesuatu yang sangat lumrah. Beda, al-akawil itu ucapan-ucapan, itu beda antar satu. Wayah taliful ikhwan minal abi wal ummi fiddin. Munculnya fenomena keluarga yang heterogen ini ya. Dalam urusan agama, satu keluarga bisa macam-macam. Hanya dalam hal agama. Baik intern dalam arti Islam dengan segala macam organisasinya maupun antar gitu ya. Ada satu keluarga yang mungkin Muslim, satu kemudian mungkin Kristen atau yang lain dan seterusnya. Atau bisa jadi sesama-sama Muslim tapi mungkin satunya apa. Corak keluarganya sudah sangat heterogen. Nah ini kalau kita cermati dalam konteks kita hari ini juga sudah mulai bermunculan satu slogan mungkin alasan demokrasi, keyakinan merupakan hak asasi, muncul perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan dalam satu keluarga, baik keyakinan dalam arti intraagama maupun antar agama. Tapi ya memang itu kalau kita cermati ya satu keniscayaan, karena tadi kiamat tidak akan sampai nanti munculnya hal-hal yang wa minha iku setengah sangking iktirabi amaratik bisa tanda-tanda kiamat. La takumu ora terjadi opo as-sa'atu kiamat hatta tutakhadhu sehingga den alap hatta tatakhidhu boleh apal masajidu pira-pira masjid konatira ing pira-pira menara. Walayas judu mongko ora sujud sapa wong lillahi krana Allah fiha ing dalem masjid.
wa hatta yab'asalan sehingga ngutus ngongkon sapa al-ghulamu bocah asy-syaikh wong tuwa dan gawa surat baritan yang gawa surat bainal aqaffain bainal affaini ing dalem antarane para manungsa wa hatta yablugha lan sehingga tumeka sapa atajuru pedagang bainal affaini dalam antarane manungsa falaya jitu mongko ora nemu sapa tajir ribhan ing tidak untung. Wa Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa kinayatun wa huwa utawi hadis iku kinayatun kinayah biasan an adamir rufati saking ora onone rasa demen bis salat ing dalam salat wa adami tauqiris shaghiri lan ora anane oleh mulyaake bocah cilik al-kafira ing wong kang tuwa wa adamil barakati lan ora anane barokah fit tijarati ing dalem perdagangan li wala batul kadhibi krono oleh dominan ngapusi wal ghuslan bujui alat tijari ing atase dagang Rasul mengungkapkan lagi fenomena datangnya kiamat itu ditandai dengan beberapa hal. Pertama, masjid-masjid dibangun begitu mewah, begitu megah dengan menara-menara yang menjulang tinggi sebagai satu simbol kemewahan. Tapi fala yasjudu lillahi fiha. Allah tampak tidak disembah di dalamnya. Apa tidak dibuat sholat? Ya mungkin secara fisik dipakai untuk sholat. Tapi dalam bahasa kinayah tadi itu ada murrugubati sholat. Orang mengerjakan sholat tetapi tidak ada rasa cinta di dalam. Yang muncul keterpaksaan. Ya, ini mungkin sudah menjadi satu hal yang sangat lumrah gitu ya. Jangankan bahasanya gitu ya, jangankan sholat dengan rasa cinta gitu ya, sholat dengan terpaksa saja kadang-kadang masih susah. Ya tentu kita punya tanggung jawab moral untuk bagaimana secara pribadi meningkatkan kualitas sholat kita dari yang semula dasarkan atas keterpaksaan, yang naik level menjadi sholat atas dasar kecintaan. Jadi ada merubah sholat itu artinya ya sholat tetapi tidak terisi dengan rasa cinta. Dan itu adalah semangat. Nah mungkin juga nanti bisa diperluas bahwa dalam bentuk masjid yang begitu indah tadi, semangat yang diusung hanya sebatas fisiknya saja. Jadi kalau kita kembali kepada fungsi masjid misalnya tempo Rasulullah, ini kan sangat multifungsi gitu ya, multifungsi. Orang taklim ya di masjid, bahkan beberapa sejarah menyebutkan strategi perang juga dibahas di masjid. Gitu. Kita hari ini membatasi masjid hanya sebagai tempat ibadah makruh saja. Bagus tempatnya, nyaman mungkin gitu, tapi orang takut untuk ke sana. Datang tidak banyak. Nah, yang datang ya mereka-mereka yang hanya memang menunaikan sholat tadi. Di luar itu sudah tidak ada yang ke masjid. Kan ada masjid yang tidak ramah terhadap anak gitu ya. Ada masjid yang tidak membolehkan anak dibawa ke sana. Padahal ya kalau melihat historisitas dulu, Nabi saja kerap membawa cucunya ke masjid. Nanti rame mengganggu orang sholat dan seterusnya. Ya secara kodrati memang anak-anak perilakunya seperti itu. Tidak bisa kemudian mereka diharuskan seperti orang dewasa yang kemudian bersila, dikau tasbih, matur terus ketek-ketek pikir ya tidak bisa begitu. Tapi dengan mereka
hidup di masjid, ketinggalan masjid, akan menautkan hati mereka. Jika datang ke masjid itu tidak dalam bingkai seolah-olah keterpaksaan, tetapi berdasarkan atas rasa cinta. Ini mungkin PR semua. Ada merubati sholat. Kalau bangunannya, kalau buildingnya itu hari ini sudah sangat luar biasa masjid-masjid kita itu. Berapa mungkin masih ada yang jelek lah. Tapi kalau kita pukul rata secara grafik, ada kenaikan yang signifikan dalam konteks buildingnya masjid, bangunannya masjid. PR-nya adalah bagaimana mewujudkan building yang bagus tadi diimbangi dengan kegiatan yang ramah terhadap anak, kemudian menunjukkan rasa cinta untuk melaksanakan ibadah dan seterusnya. Itu fenomena kiamat lah. Kemudian hatta ya ba'asal gulam asyaf faridan, ya. Itu maknanya adalah ada mutawfir syafir al-kafiro, tidak adanya unggah-ungguh yang kecil kepada mereka yang dewasa, yang tua. Ini kalau dalam bahasa lain mungkin ya demoralisasi gitu ya. Jadi sudah mulai banyak anak-anak kecil yang tidak punya etika kepada mereka yang lebih tua. Dalam konteks ini sebenarnya kita bisa kembali kepada ajaran-ajaran atau tradisi orang tua kita. Di mana satu di antaranya adalah penghargaan atau memuliakan mereka yang lebih sepuh. Kita jalan di depan mereka itu diajarkan membungkuk, kemudian tangan melambai ke bawah itu. Ya itu bagian dari tauqir syafir al-kabir, ya, memuliakan. Secara menyapa itu juga memuliakan. Itu dulu diajarkan betul oleh orang tua kita sebagai bagian dari sistem sosial yang berlaku. Seiring dengan sistem sosial yang juga semakin renggang, kita kemudian kehilangan sisi spiritualitas dalam konteks etika. Ya, hari ini anak-anak kita mungkin yang muda-muda itu sudah tidak terlalu berpikir tentang nilai etika. Nah, yang menjadi standar baru adalah ketepatan, kemudian ketepatan, kemudian sesuatu yang berbau IT dan seterusnya. Ya, nilai-nilai etika itu sebenarnya. Kita tentu sangat bangga ya, bersyukur lahir dalam komunitas Nusantara, di mana satu di antara yang menjadi ciri khasnya adalah etika. Dalam konteks Peradaban Timur, satu ada ketimuran, ada moral filter awal yang kemudian membentengi masuknya sesuatu yang tidak bernilai etis melalui sistem sosial ketimuran tadi itu. Jadi sekali lagi hari ini sudah mulai luntur, sudah mulai hilang. Apalagi kalau kemudian perbincangan itu sebatas dengan menggunakan media IT itu sudah hampir tidak ada rasa yang kemudian memunculkan tauqir syafir al-kabir. Ini fenomena yang menjadi bagian dari munculnya ya. Kemudian yang ketiga itu hatta ibnu tajir falai dari ribahan. Pedagang-pedagang yang kemudian melaksanakan kegiatan ekonomi itu tidak mendapatkan untung. Ini bukan berarti enggak berarti, bukan, tetapi itu kinayah. Maknanya adalah adamul barakah fi tijarati, tidak mendapatkan keberkahan dari usaha perdagangan mereka. Mungkin secara fisik nominal itu ketemu duitnya banyak, untungnya, tapi keberkahannya yang enggak. Kenapa? Wala batil kadib wal wasyal tijar. Karena dalam proses transaksinya tadi itu didominasi oleh
kebohongan, penipuan gitu. Sehingga meskipun secara hitung-hitungan itu hatinya akeh, tapi berkahnya yang kebahagiaannya hilang. Apa yang banyak tidak membawa kebahagiaan. Ini kan sama dengan tidak memunculkan ridhun atau bukti. Gitu. Apa ada? Ya kalau kemudian dalam transaksi ekonomi itu kita hanya berpikir tentang nilai-nilai ekonomi semata-mata tanpa berpikir dengan nilai keberkahannya, ya bisa jadi akan ketemu fenomena seperti itu. Maka dalam konsep Islam itu kan ketika bicara harta, tidak hanya hitung-hitungan nominal yang kemudian menjadi ukuran. Karena kalau dalam zakat kan nisabnya gitu. Tetapi bagaimana kemudian di antara harta yang ada itu ada bagian yang dipotong, diambil untuk diserahkan kepada yang berhak. Jadi ketika orang mengeluarkan zakat, sedekah, infak atau apapun, itu sesungguhnya adalah bagian dari pengakuan bahwa dalam harta yang dia miliki ada hak orang lain. Ada hak orang lain. Ya dalam dunia modern sebenarnya ada CSR itu ya mungkin tidak sama dalam istilah, tetapi substansi potongannya ya sama. Ya, kemudian tasarufnya mungkin yang artinya bahwa poin yang ketiga ini meniscayakan kita atau siapapun yang ingin dalam konteks dunia perdagangan tentu tidak semata-mata mengejar nilai keuntungan physically, tetapi dengan melakukan penipuan dan kebohongan. Yang dikedepankan adalah etika perdagangan. Karena kemudian ketika muncul ribun, muncul hati, betul-betul membawa keberkahan. Kan sekarang ada fenomena crazy rich gitu ya, kaya mendadak dan seterusnya ini. Kita tentu juga belajar banyak dari fenomena-fenomena seperti itu. Gitu. The real rich man itu siapa gitu ya? Orang yang kaya semuanya itu sebenarnya siapa? Wa minha iku setengah sangking amaratik kira bisa ya di teko alan nasi yang atase menungko apa zamanun zaman himmatuhum kang utawi sejone nas cita-citane iku butunuhum pira-pira wetengin nas wa syarafuhum utawi kemulyanin nas iku mata'uhum perhiasanin nas wa kiblatuhum utawi kiblate tolok ukure iku nisa'uhum pira-pira wadone nas wa dinuhum utawi agamane nas iku daruhanihim omah keinginane nas wadana nirihim lan pira-pira dinarin nas ulaika utawi mengkono-mengkono nas iku syarul khalqi Allah-Allahne makhluk la khalaqa ora ono la khalaqa kang ora ono tata krama lahum kedhuwene nas indallahi mungguhe Gusti Allah indallahi mungguhe Gusti Allah. Iki malih Kanjeng Nabi menyampaikan di antara tanda kiamat adalah jika muncul satu zaman di mana cita-cita tertinggi itu hanya berkisar antara perut. Ya berhenti pada aspek maliyah saja, harta semata-mata. Orang belajar, orang ngaji, final resultnya hanya untuk urusan kesejahteraan. Jadi misalnya, himmatuhum butunuhum, karena larinya ya tidak jauh-jauh dari perut. Ekonomi gitu. Kalau gitu apa nggak boleh kita kemudian sekolah dengan niatan sok dan pena? Ya boleh, tetapi tidak hanya berhenti di situ niatannya. Ya, karena kalau kita kemudian ngepas dengan taklim kayaknya juga berat ya. Itu yang ideal. Kenapa kok sekolah boleh ridhone Gusti Allah? Ya, jadi ideal banget gitu ya. Ideal banget tapi abstrak sekali gitu, abstrak sekali. Misalnya kita tidak masalah kalau kemudian kuliah, ya ambil apa fakultas keguruan, kenapa pengen jadi guru? Tentu rentetannya adalah nanti dapat kerja gampang, kemudian ya dapat macam-macam sebagaimana reward
yang diatur undang-undang dan seterusnya. Tetapi hendaknya tidak berhenti di situ. Dengan demikian, mudah-mudahan bisa jadi sangu yang dalam ibadah dan berjuang. Jadi ada lanjutannya. Karena memang tuntutannya ya seperti itu. Kalau kita kemudian mengacu pada era klasik yang tidak mengenal yang namanya linearitas, kemudian tidak mengenal ketika ngajar terus ada background akademiknya yang sesuai, itu mungkin masih bisa menggunakan pendekatan yang klasik murni. Tapi hari ini kita sudah dihadapkan kepada satu hal yang memang di sana harus ada ketentuan-ketentuan yang agar tidak sampai pada himmatuhum butunuhum, itu dilanjutkan bahwa niatnya ya belajar ilmu ya mungkin nanti akan menjadi bagian dari cara kita berjuang di dalam mungkin lewat mengajar, lewat jadi diplomat, lewat jadi apa. Efeknya, efek sampingnya ya nanti dapat dan seterusnya. Itu bagian dari, jadi tidak semata-mata berhenti pada aspek kehartaan saja. Angel ya angel, karena kita hari ini dihadapkan pada satu sistem yang serba kausalitas gitu. Pokoknya yang dari dulu ya begini-gini. Jadi bahasanya seperti itu. Wasarafu mata'ahum, kemuliaan diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki, properti yang dimiliki. Ini satu fenomena yang barangkali fakta ya, fakta kehidupan. Karena kemudian kemuliaan orang itu diukur dari kekayaan yang dimiliki. Kalau suke ya penghormatannya lebih. Juga buka. Ya memang begitu. Wasrafu mata'ahum. Kita tidak mengukur karena yang bisa terlihat ya itu. Bagaimana orang kaya tampak dengan berlakunya itu kan paling enggak sudah silau orang lain. Wasrafu mata'ahum. Waqibelatuhum nisa'uhum. Ini yang agak mencengangkan ini ya. Waqibelatuhum nisa'uhum. Yang jadi panutan, jadi tolak ukur itu adalah perempuan-perempuan. Ini tafsirnya macam-macam. Pertama, kalau kita kaitkan dengan yang kemarin hadis yang keberapa itu, banyak orang laki-laki takut sama perempuan. Dalam konteks rumah tangga, yang mestinya jadi imam itu laki-laki, tapi berbalik perempuannya jadi imam. Nah, sebenarnya apakah kemudian relasi laki dan perempuan itu harus selalu dihadapkan dalam arti lanang jeneng Arab itu nimburi atau berbalik perempuan di belakang laki-laki perempuan depan laki belakang? Ini sebenarnya bisa dalam konteksnya itu adalah saling seiring, bukan depan belakang tapi seiring sejalan gitu. Seiring sejalan itu dalam arti ya problem atau apapun berkaitan dengan rumah tangga misalnya itu dibicarakan dalam konteks kesetaraan. Waqibelatuhum nisa'uhum. Atau bisa jadi begini juga, yang menjadi tujuan, kalau kita diartikan tujuan itu perempuan-perempuan misalnya. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkan, ini kan ada tren poligami misalnya. Kalau poligami istrinya 4 itu dianggap Islamnya lebih sempurna gitu ya. Ini kan satu kesan bahwa yang menjadi tujuannya adalah perempuan itu sendiri. Padahal kalau kita cermati hadirnya Islam itu di antara misinya adalah memberikan satu penghargaan kepada komunitas. Kok bisa ya, kalau kita cermati Islam itu datang dalam posisi di mana secara sosial perempuan itu sangat tidak dihargai. Kemana mereka berada di garis belakang, kemudian menjadi harta warisan, kemudian tidak punya posisi publik gitu, nggak punya, tidak punya posisi tawar sama sekali, hingga seluruh proses-proses kehidupan itu mereka ada di garis belakang. Bahkan untuk dirinya sendiri pun mereka tidak punya hak mutlak. Gitu. Ya, ketika ada perempuan menikah tempo jahiliyah itu, mas kawinnya yang punya ya walinya, penentu sah tidaknya walinya, dan seterusnya. Islam datang memberikan satu penguatan posisi pada mereka. Ya, misalnya kalau di teks Quran itu ya disebutkan man 'amila sholihan min dzakarin aw untha gitu ya. Wala nuhyiyana hayatan thayyibah. Di perempuan ketika beramal baik ya Allah akan berikan kehidupan yang baik pula.
artinya ada aspek kesetaraan. Jadi apa namanya, bingkai relasinya itu lebih pada posisi yang saling gitu ya, bukan menegasikan, bukan depan belakang, tetapi beriringan. Tentu dalam konteks beriringan tadi harus ada imam, harus ada yang pegang kendali. Karena jangankan rumah tangga, orang bepergian saja kalau lebih dari 2 orang kan dianjurkan untuk mencari pemimpin agar kemudian ada kebijakan yang diambil sebagai langkah. Rumah tangga juga begitu, meskipun beriringan tetap laki-laki yang memegang kendali. Sehingga prosesnya adalah ada penanggung jawabnya, ada yang menjadi imam. Tapi imam tidak dalam arti selalu bertindak gitu. Tapi yang banyak sekarang fenomenanya kan waktu itu nisauhum, yang menjadi ukuran, menjadi tolak ukur itu adalah perempuan yang takut sama istrinya. Atau kalau yang di sini sudah pada nikah apa pada takut juga sama istrinya. Wakiblatuhum nisauhum, di relasinya begitu. Nah kemudian ketika bicara agama itu hanya sebatas berputar-putar persoalan-persoalan yang menjadi keinginan mereka, berputar-putar kepada sesuatu yang berdekatan dengan harta semata-mata. Jadi bicara agama itu seolah-olah konotasinya hanya bicara tentang harta. Ini yang kemudian perlu kita cermati pula. Misalnya gerakan-gerakan yang sedekah gitu ya, boleh ya, memang itu bagian dari perintah agama, tetapi tidak untuk dimanfaatkan sebagai upaya untuk mengumpulkan pundi-pundi harta gitu. Jika Allah sampaikan misalnya sedekah itu dibalas 10 kali, 70 kali gitu, ya itu betul, secara konsep betul, tapi kan tidak kemudian harus ke kita, itu konsep ya. Kalau kemudian sudah dibarengi dengan ya semacam persuading gitu ya, kemampuan untuk mempengaruhi gitu, hingga kemudian berujung kepada penumpukan harta pada satu pihak. Ini kembalinya tadi itu, bahwa agama sebatas kajian yang bermuara kepada pengumpulan harta semata. Memang jauh ya, kalau kita cermati kehidupan ulama-ulama klasik itu begitu luar biasa di dalam konteks menjaga diri dari harta itu. Ada ulama-ulama kita yang ketika punya harta itu betul-betul dihitung dulu. Ketika itu beliau berprinsip pada satu makalahnya Sayyidina Umar itu, hasibu angkusatum qabla an tuhasabu. Hitung tenan itu. Ada ulama yang kalau punya baju satu itu ya, dia nggak akan ganti baju sebelum baju yang ini dikasihkan ke orang lain. Karena satu baju pun akan dihisap oleh Allah. Saking hati-hatinya. Kalau kita kan enggak, sekarang sudah bajunya sudah banyak itu. Hampir tidak ketemu, terus kita hanya punya satu baju itu ya hampir enggak ketemu. Makanya kalau dari sisi ini sebenarnya kehidupan kita itu sekarang itu jauh lebih makmur, sejahtera dibanding dulu. Tapi kemudian hati kita itu seringkali kosong, merasa kurang, merasa tidak sejahtera dan seterusnya. Problemnya bukan pada ukuran nominal hartanya, tapi pada hati. Ulama-ulama dulu, kalau janganlah ulama dulu, mbah-mbah kita sajalah kemarin. Mungkin mbah kita masih mengalami baju itu dari boni, karung gitu ya, yang banyak kutunya gitu. Kemudian makan itu harus dengan ditakar oleh orang tuanya. Kalau dapat telur itu dipotong jadi 7 gitu ya. Tempe sudah sangat mewah, sari mie itu kalau nggak sakit ya nggak makan mie. Hari ini sudah terlampaui itu semua, terlampaui. Kita makan telur itu kayak harian. Karena anak-anak kita sering banyak yang nggak mau gitu. Tempe apalagi gitu. Mie itu ya sudah bukan sesuatu yang istimewa. Pakaian kita sudah hampir tidak ada yang hanya punya satu. Banyak itu baginya. Artinya dari sisi ini sebenarnya posisi kita sudah sangat luar biasa. Hanya kemudian kenapa kita merasa kurang, merasa ini, merasa itu.
Ya tadi, karena memang hati kita itu lebih cenderung kepada harta ketimbang kepada upaya memantaskan diri dengan qanaatnya. Maka teman-teman sekalian, kalau bicara tentang itu sebenarnya ya kita sudah pada posisi yang cukup. Tinggal bagaimana kemudian hati kita yang kita pakai. Nah, seperti nggak ada orang sekarang, misalnya sekarang orang dapat bantuan berkategori miskin itu, tapi punya motor baru, HP-nya Android gitu ya. Itu kalau HP Android kan punya pulsa paling enggak berapa sebulannya kan gitu. Yang masih punya apa, ya sudahlah gitu. Hingga sebenarnya kalau bicara misalnya zakat ya, fakir miskin itu dengan ketentuan fikih gitu ya, kan sulit gitu. Fakir itu orang yang nggak punya pekerjaan, yang tidak mencukupi kebutuhan dasar. Gitu ya. Kalau miskin punya pekerjaan, tapi tidak cukup kebutuhan dasar. Kalau dikatakan taruhlah fakirnya mungkin sudah nggak ketemu dah. Miskinnya itu ya, ini bicaranya bukan pada aspek aksesoris, tapi kebutuhan dasar. Loh. Miskin tapi kok bawa motor baru, HP juga bagus, gitu. Baju juga di rumah bisa salin bolak-balik. Kan. Ya mungkin ketemunya kategori fakir miskin menurut ukuran negara, bukan lagi fikih. Karena kalau fikih ya tadi hampir tidak ketemu, hampir tidak ketemu. Ada ya ada, tapi sangat jarang, kecil sekali kemungkinannya. Hanya kemudian ukuran yang dipakai mungkin ukuran. Oh kalau miskin itu seperti ini, pendapatan per kapitanya sekian gitu. Jadi dapat. Ya. Gitu. Nah, kemudian indikator yang kemudian dimunculkan itu juga kadang-kadang beda antara kota dengan desa. Kalau di desa mungkin orang mengatakan fakir atau miskin itu untuk kebutuhan dasar masih terpenuhi karena lingkungannya masih mendukung. Ya, tanaman sayur ya diproduksi dari lahannya sendiri dan seterusnya. Di kota betul-betul strict untuk kebutuhan itu ya harus mengeluarkan kocek. Nah, tadi kalau kita simpulkan posisi kehidupan kita hari ini secara ekonomi itu jauh lebih sejahtera. Soalan kemudian merasa tidak sejahtera itu bukan urusan nominatifnya, tetapi lebih pada urusan dirinya. Nah, kalau begitu berarti sebenarnya mengamalkan agama dalam konteks sekarang ini mestinya lebih mudah. Karena sudah lagi tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar. Terus hari ini ibadah, biasa begitu. Tapi ternyata tidak seperti itu faktanya. Kita masih seringkali berputar pada urusan-urusan yang sebenarnya tidak urgent. Tapi ya begitulah, itu fenomena kiamat Pak ya. Kalau nggak terjadi nanti kiamatnya nggak datang-datang. Ya memang begitu. Di prediksi Rasulullah ini sangat luar biasa gitu ya. Dan kita rasakan hari ini ketemu dengan fenomena itu sebagai sebuah fakta kehidupan. Artinya apa? Ya makin ke sana mungkin nanti fenomena itu menjadi fakta-fakta baru yang akan kita jumpai. Dan itu mendekatkan kepada janji munculnya kiamat. Tapi kapan? Ya kita tidak tahu. Yang terpenting dari hal-hal yang negatif kita hindari, yang positif kita bisa maksimalkan, kita lakukan dengan sebaik. Wa min hayatrusul islamu kama yatrusu wasfil sauf. Wa min hayku setengah sangking iktirabis amarat iktirabisa yatrusu apa yatrusu itu? Yatrusu dan pelajari apa al-Islam Islam. Kama yatrusu kaya oleh belajar sapa wong kama yatrusu kaya oleh menghiasi apa wasu sauf biasane baju atalayat sehingga orang ngerti sapa wong ma iku apa siamun utai poso wala salatun lan ora salat wala nusukun lan orang kira-kira ibadah wala sedekahun lan ora sedekah waya bekolan tersisa apa sapa tawaifun kelompok minan nasi sanging menungso asyaikhu rupane wong tuwa al-kabiru kang tuwa al-ajuzu lan tuwa waten al-kabiratu kang tuwa wa yaquluna ngucap sapa kabeh adrokna nemoni sapa kita apa anak ing bapak-bapak kita
ala hadil kalimat ing atas ikrah kalimat la ilaha illallah. Panahnu mongko tawi kita iku nakuluha ngucapake sapa kita ing kalimat. Fenomena berikutnya adalah Islam dikaji itu sebatas bibir saja, tidak sampai mendalam, tidak sampai diamalkan, digambarkan seperti hiasan pada baju yang hanya nyampir sebagai penghias-penghias saja. Hingga orang pada ujungnya tidak tahu hakikat puasa, tidak tahu hakikat ibadah, tidak tahu hakikat sholat dan seterusnya. Yang tersisa itu hanya kelompok-kelompok orang sepuh yang mengatakan, biyen bapakku ki ya poso lho, tapi mbuh apa dalile ya. Biyen bapakku ya sholat lho, tapi mbuh aku wis pokoke melok-melok tok. Jadi kualitas keagamaan semakin menurun, ya. Ada degradasi pemahaman keagamaan. Agama itu tersisa hanya sebatas ritual-ritual yang diwariskan tanpa dasar-dasar pengetahuan yang utuh. Ya, komunitas-komunitas orang sepuh yang merupakan tinggalan orang tempo dulu itu hanya menyampaikan agama sebatas cerita saja, sebatas jarene aku mbiyen ya tau nglakoni ngono kuwi, panah nunakuluha, rasanya adrobna aba'ana ala hadil kalim. Kami jumpai dulu mbah-mbah kita yang ngomong kuwi kalimat la ilaha illallah, panahnu nakuluha, ya aku terus ngomong kuwi barang. Hanya sebatas itu, tidak lebih gitu. Tidak. Ini warning buat kita, jangan sampai kemudian agama yang begitu kaya dengan khazanah pengetahuan itu menjadi dangkal, menjadi kering gitu ya. Ya tidak tersisa pengetahuan yang cukup untuk pembahasan kaitan amal ubudiyah kita. Jadi hanya tersisa menjadi cerita-cerita. Ini berarti fenomena ini harus kita antisipasi. Generasi muda seperti kita harus menyiapkan diri untuk bagaimana berjuang sedapat mungkin gitu, masyarakat agar agama itu dipahami secara utuh gitu. Tidak hanya sebatas simbolisasinya saja, tapi utuh dipahami. Tugas kula panjenengan sami. Bagaimana kemudian jangan sampai agama hanya menjadi cerita. Apa mungkin, sangat mungkin. Teman-teman bisa cermati, bandingkan begini loh ya. Hari ini gitu ya, yang paling digemari anak kita ada gadget ya, apa namanya HP. Hampir apa yang kemudian menjadi hal yang ada di benak mereka, itu sumber referensinya adalah HP. Gitu. Orang ngaji ya ngaji, kemudian berangkat ya berangkat, tapi tidak sampai kepada lubuk hati mereka, karena semua sudah terhijab oleh apa yang di tangan mereka tadi itu. Ya bisa jadi kalau di tengah-tengah kita mungkin tidak ketemu ini ya, jarang lah gitu. Karena kita hidup di kalangan pesantren, di kalangan komunitas yang beragama, tapi komunitas tertentu yang notabene orang tuanya AP dengan pendidikan anaknya akan sangat mungkin itu. Akan sangat mungkin. Ini cerita menarik, ini nggak jauh dari tempat kita. Ada cerita itu di desa kita ini, itu pas selamatan apa itu ngundang tonggo teparo gitu ya. Sudah kumpul semuanya gitu, dilalah gitu ya, dilalah. Ketua desanya yang biasa mimpin doa itu nggak datang gitu. Akhirnya kan bingung, siapa ki sing kon ngimami gitu. Maka dinteni memang rata kok. Jadi kami tuane sing biasa donga itu nggak datang. Apa yang terjadi? Mereka bersepakat, udahlah kita doa kayak upacara saja. Berdoa mulai gitu. Itu terjadi itu. Karena saking sudah nggak ada lagi yang bisa. Berdoa mulai. Donga rampung selesai. Wis berkatnya dibagi balik gitu loh ya. itu fakta. Saya diceritain sendiri. Habis itu ya ceritanya dari mulut ke mulut itu terus terdengar. Artinya mungkin kalau dibahasakan ini itu ya tadi itu ya, pokoknya ndonga. Sini apa ya pokoknya ndonga. Karena tidak tahu runtutannya, akhirnya diputuskan dengan kalimat berdoa mulai tadi. Kondongo diri. Padahal kan paling tidak kan mungkin bisa berdoa dengan bacaan Fatihah gitu ya. Ning krono nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa. Ya sudah itu terjadi. Maka bisa jadi
fenomena yakuluna adrokna aba'ana ala hadil kalimah itu, bahwa dulu bapak kami itu seperti ini gitu. Panah 60 kami ikuti tanpa ngerti dasar dan macam-macam, itu terjadi. Maka lagi-lagi ini jadi tugas kita. Dapat mungkin monggo apa yang sudah menjadi bagian dari ilmu yang Allah berikan pada kita, kita tularkan kepada orang lain. Ya tidak terjadi hal-hal yang kayak tadi. Mana ini bingung nih, sudah berdoa mulai 5 menit kemudian selesai. Sudah Pak, berkatnya dibagi aja gitu. ya sudah, itu terjadi. Ini ya kawan-kawan sekalian. Jadi lagi-lagi kita melakukan satu telaah itu luar biasa Kanjeng Nabi itu ya. Memprediksi satu hal yang itu disampaikan 14 abad yang lalu, dan hari ini fenomena itu satu persatu muncul di hadapan kita sebagai satu fakta kehidupan. Nah, kalau kita kembalikan kepada sisi yang lain, Rasulullah Kanjeng Nabi itu betul-betul utusan Gusti Allah. Ya, jadi wa ma yang tiku anil hawa in wa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi itu yakin ketika mengatakan seperti ini, inspirasinya adalah wahyu Allah, bukan apa yang menjadi keinginan beliau sendiri. Jadi in wa illa wahyun, semuanya berdasarkan pada wahyu Allah. Karena faktanya kemudian apa yang beliau sampaikan 14 abad yang lalu hari ini menjadi fakta yang kemudian kita lakukan. Nah, demikian kawan sekalian yang bisa kita saksikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.